Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, aku Desi Siombing. Aku akan mempresentasikan mengenai pengantar ekonomi makro. Nah, terlebih dahulu saya menjelaskan apa pengertian daripada ekonomi makro. Nah, makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan oleh Saleh 2015 halaman 3. Nah, hubungan-hubungan kasual yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro pada pokoknya ialah hubungan-hubungan antara variabel-variabel ekonomi agregatif. Donombus R. Fisher S. dan Start menyebutkan makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbagai masalah makroekonomi yang penting major macroeconomic issue dan sekaligus merupakan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari 2004 halaman 3. Nah, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pembahasan di dalam makroekonomi bukan lagi bagian-bagian dalam suatu ekonomi atau hanya perusahaan saja, namun sudah mempelajari variabel-variabel ekonomi agregat menyeluruh dalam perekonomian, antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, lalu inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Nah, selanjutnya masalah utama dalam perekonomian. Masalah utama dalam perekonomian adalah, menurut Sukirno, ada 5 masalah utama di setiap negara dalam makroekonomi, yaitu yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional, dapat diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik atau bruto yang sering disingkat dengan PBD, PDB, dan untuk di lingkup wilayah diukur dengan produk domestik regional bruto yang disebut dengan PDRB. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Nah, secara internal, menurut Kalsum 2017 halaman 87, ada 3 komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, di mana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang berukuran modal. Setiap negara mempunyai kesempatan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional, karena faktor-faktor produksi yang ada di negaranya akan bertambah dari suatu periode ke periode lainnya. Akan tetapi, belum tentu ekonomi terus meningkat seperti yang diharapkan, karena adanya masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, masalah ekonomi, dan bila tidak diperhatikan oleh pemerintah akan dalam jangka panjang mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, ada masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Ada kalanya pada suatu periode pertumbuhan ekonomi maju pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Nah, pada periode lainnya, perekonomian berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang disebut konjuktur atau siklus kegiatan perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak dapat bekerja tetapi tidak
secara aktif mencari pekerjaan, tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur. Nah, bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi yang pertama itu kebijakan fiskal dan yang kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat atau menyeluruh dalam perekonomian menurut pandangan Keynes. Nah, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal mengeluarkan agregat yaitu menyeluruh untuk ditambah, dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Terima kasih.